Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara, saya akan memberikan satu materi yang saya beri tema surat dari masa depan. Tentu saja tema ini akan membuat kita bingung bagaimana mungkin ada surat masa depan. Nah, saya akan terangkan pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa menyimak dengan baik. Beberapa waktu seringkali saya ditanya oleh subscriber, saudara-saudara. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa saya waktu menerapkan hukum 55x5 sampai sekarang kok saya tunggu belum berhasil? Apa sebetulnya letak kesalahan saya? Sebetulnya letak kesalahannya itu gampang, saudara-saudara. Yaitu ketika dia menulis, itu nulisnya kan, terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah bla 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 bla. Begitu ya saudara? Sudah. Tetapi ternyata kata sudah itu tidak sinkron dengan apa yang ada di pikiran. Nulisnya sudah, tapi di pikiran berkata belum. Ya mana berhasil kalau begitu, saudara-saudara. Jadi, kalau modelnya seperti itu, mau sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi mujizat. Nah, malam hari ini saya akan mengajarkan metode yang baru yang tentu saja masih berkaitan dengan hukum law of attraction. Kita sudah belajar metode pertama yaitu 55x5. Dan banyak orang yang sudah berhasil, saudara-saudara, 55x5. Tetapi ada juga yang tidak berhasil. Nah, karena itu tadi, gaya berpikir dan apa yang ditulis itu berbeda. Kita juga sudah belajar metode 369. Ada yang berkata, saya lebih senang metode 369. Tetapi ada juga yang berkata, saya lebih suka 55x5. Mana yang efektif itu tergantung dari orang masing-masing. Kalau 369 itu waktunya memang lebih lama. 55x5 itu lebih cepat. Tetapi hasilnya bisa lebih lama karena vibrasinya itu tidak kuat. Nah, oleh karena itu malam hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan metode yang baru. Terserah ya, saudara mau pakai 55x5 tetap juga enggak apa-apa, 369 juga enggak masalah. Saudara mau pakai metode yang saya ajarkan malam ini juga tidak masalah. Karena metode yang saya sampaikan malam ini menurut saya lebih ringan. Karena tidak harus menulis dari jam 11 sampai antara jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Tidak harus. Jadi saudara bisa menulis anytime, anywhere. Saudara bisa menulis dimanapun dan kapanpun. Jadi lebih ringan, saudara-saudara. Dan hasilnya ternyata lebih dahsyat, saudara-saudara. Nah, tentu saja surat dari masa depan ini hasil dari pengolahan kata hukum law, saudara-saudara, hukum law of attraction. Mungkin saudara tanya, dasarnya di mana? Ya tentu saja kalau saya mengajarkan satu metode, pasti ada dasarnya dari kitab suci. Saudara masih ingat peristiwa mimpi Firaun? Masih ingat ya Bapak Ibu?
Bagaimana Fir'aun itu bermimpi tentang adanya kelimpahan 7 tahun lamanya. Tetapi juga ada kelaparan 7 tahun. Nah, untuk lebih dekatnya, kita akan baca kitab suci sebagai dasar pengajaran saya ini. Mari kita buka di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, pasalnya yang ke-41, dan kita akan membaca di ayat 14 sampai 27. Jadi metodenya itu jelas, saudara. Saya ambil dari kitab suci. Karena semua hukum law of attraction itu ambilnya dari kitab suci kita. Cuman mereka merekayasa dengan bahasa universal. Paham ya Bapak Ibu? Oke, sekarang kita baca Bereshit atau Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai 27. Saya bacakan demikian bunyinya. Kemudian Fir'aun menyuruh dan memanggil Yusuf. Dan mereka secepatnya membawa dia keluar dari ruang bawah tanah. Dan dia bercukur dan mengganti pakaiannya dan datang kepada Fir'aun. Dan berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, sebuah mimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi aku telah mendengar tentang engkau yang mengatakan, engkau cukup mendengarkan sebuah mimpi untuk mengartikannya. Dan Yusuf menjawab kepada Fir'aun dengan mengatakan, jauhlah dari hamba Elohimlah yang akan menjawab Fir'aun dengan damai sejahtera. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku nampak aku berdiri di tepi sungai. Dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu betina yang tambun tubuhnya dan indah rupanya. Dan mereka makan rumput di padang rumput itu. Dan tampaklah 7 ekor lembu betina yang kurus dan amat buruk rupa. Dan kurus kering tubuhnya muncul sesudahnya. Aku belum pernah melihat yang seperti itu buruknya di seluruh tanah Mesir. Dan lembu-lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang pertama yang tambun-tambun itu. Dan mereka masuk ke dalam perutnya. Namun hal itu tidak dapat diketahui bahwa mereka telah masuk ke dalam perutnya seperti rupanya tetap buruk. Tetapi rupanya tetap buruk seperti semula. Maka aku terbangun. Kemudian aku melihat dalam mimpiku. Dan tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik tumbuh pada sebuah tangkai. Dan tampaklah pula 7 bulir gandum yang kering-kering, kurus, yang dihempas angin timur, yang menyembul di belakangnya. Lalu bulir gandum yang kurus itu menelan ke-7 bulir gandum yang baik. Dan aku telah menceritakan kepada para ahli sihir itu, tetapi tidak seorang pun dapat menjelaskan kepadaku. Lalu berkatalah Yusuf kepada Fir'aun, mimpi Fir'aun itu adalah satu, yaitu apa yang sedang Elohim lakukan. Dia telah mengatakannya kepada Fir'aun, ke-7 ekor lembu betina yang baik adalah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik adalah 7 tahun. Mimpi itu satu adanya, dan ke-7 ekor lembu betina yang kurus dan gemuk dan buruk yang muncul sesudah mereka adalah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang kurus yang dihembus oleh angin timur adalah ke-7 tahun kelaparan. Ya, 7 tahun kelaparan. Nah, sampai di sini dulu pembacaannya, saudara-saudara. Kalau kita mau lanjutkan cerita ini,
Maka akhirnya Yusuf itu berkata bahwa Mesir ini akan mengalami kelimpahan yang luar biasa hebat selama 7 tahun. Tetapi setelah 7 tahun ini berakhir, akan muncul kelaparan yang luar biasa hebat, juga 7 tahun. Lalu Yusuf berkata begini, saudara. Oleh karena itu, Fir'aun harus memilih seseorang untuk bisa mengelola kelimpahan untuk menangani yang kelaparan. Artinya kalau saya katakan Yusuf itu ngomong begini kalau bahasa gampangnya. Om, si om ini mesti milih seorang manajer. Seorang manajer untuk mengelola kelimpahan Mesir. Kemudian manajer itu juga akan mengelola kelak ketika kelaparan menimpa Mesir. Lalu di luar dugaan Fir'aun mengatakan begini, aku tidak ada pilihan karena engkau yang menyingkapkan rahasia mimpiku, maka kamu yang saya jadikan sebagai manajernya. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Lalu kitab suci mengatakan bahwa Yusuf itu dikasih hadiah. Sampai dia disebut sebagai Sabna Paneah atau penafsir rahasia. Yusuf juga dikasih istri, ya, Potifera, anak Imam Dion. Yusuf juga dikasih kekayaan, bahkan dikasih tanah yang dikenal dengan tanah Goshen. Nah, cerita ini saya hentikan di sini, Bapak Ibu. Lalu apa kaitannya dengan tema saya, surat dari masa depan? Begini, saudara-saudara. Ketika Fir'aun itu mendapatkan mimpi, itu mimpi yang akan terjadi kapan? Masa depan, bukan? Tetapi itu sudah dinyatakan masa kini. Betul nggak? Saya ulang sekali lagi, saudara. Ketika Fir'aun itu mimpi tentang kelimpahan, mimpi tentang kelaparan, itu sudah terjadi belum? Belum. Itu masa depan, saudara. Tetapi itu terjadi di alam rohnya Fir'aun sekarang. Paham Bapak Ibu? Dan hal itu terjadi betul. Artinya apa? Saya bisa mengatakan kalau saya kasih tema surat dari masa depan, saya bisa mengartikan penglihatan dari masa depan. Mimpi dari masa depan. Kelimpahan dari masa depan. Kelaparan dari masa depan. Bisa nggak, saudara-saudara? Bisa. Jadi, apa yang terjadi di masa depan itu ditarik ke masa kini. Paham ya Bapak Ibu? Nah sekarang, saya kasih tema surat dari masa depan. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya adalah, saudara punya visi dan impian yang besar. Nah kira-kira saudara yakin nggak kalau saudara berdoa, doa saudara itu didengar oleh Tuhan? Amin. Nah sekarang, yakin apa tidak bahwa di masa depanmu menikmati apa yang kau doakan hari ini? Yakin ya Bapak Ibu? Nah, kalau kau menikmati di masa depanmu, saudara nulis ucapan syukur. Ngerti enggak saudara? Nah, tulisan itulah tulisan masa depan yang saudara tarik ke masa kini. Makanya saya kasih tema surat dari masa depan. Nah, sekarang saya akan coba terangkan kepada saudara pelan-pelan. Kita sudah mengenal hukum law of attraction.
Itu metodenya macam-macam, saudara-saudara. Ada metode 55 kali 5. Ada juga metode 369. Ada juga metode ini, surat dari masa depan. Ada juga metode air. Macam-macam metodenya, saudara-saudara. Nah, nanti tinggal saudara pilih, pingin yang mana. Tapi tidak ada salahnya kalau saudara mencoba metode ini. Karena metode ini gampang sekali, saudara-saudara. Enggak perlu saudara nulis sambil ngantuk-ngantuk, enggak perlu. Saudara bisa nulis sambil dengerin musik, meditasi, atau saudara bisa sambil minum kopi juga boleh. Ini metode ini, saudara. Dan kita tentu tahu hukum law of attraction itu dipromosikan oleh seorang yang bernama Rhonda Byrne. Itu root utamanya, akarnya itu. Kemudian orang berusaha untuk memetodekan sehingga muncul metode-metode termasuk 369, 55 dan sebagainya. Nah, kalau saudara lihat apa yang saya katakan pada malam hari ini yang dikenal dengan scripting. Ya, scripting. Kalau saudara melihat di dalam pengajarannya Neville Goddard, saudara-saudara, saya akan cuplikkan salah satu kalimat dari Neville Goddard, saudara-saudara. Dia katakan begini, scripting to manifest your desire. Ya, itu artinya apa? Scripting itu nulis, ya, memanifestasikan keinginanmu, kerinduanmu, harapanmu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, Neville Goddard ini juga menerangkan, dan ternyata kalau saya pelajari bukan cuma Neville Goddard, ada seorang yang bernama Abraham Hicks, itu juga memetodekan hal yang sama, tetapi berbeda visinya. Tapi kalau saya lebih suka mengambil kepunyakan Neville Goddard, saudara. Dan ini yang akan saya ajarkan kepada saudara. Di sana dikatakan demikian, scripting is one of my favorite tool to manifest anything with the law of attraction. Ya, scripting itu adalah favorit saya atau tool atau alat favorit saya untuk memanifestasikan apapun. Hukum law of attraction. I can say with the personal experience that scripting about my desire dan seterusnya. Saya ingin saudara perhatikan apa yang saya akan ajarkan ini pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa mempraktekannya di rumah. Jadi istilahnya apapun yang saudara inginkan, ya, itu akan termanifestasikan. Ya. Jadi begini, saudara-saudara. Saudara akan memulai menulis impian saudara yang sudah terwujud, itu sambil mendengarkan musik juga boleh, tetapi tentu jangan musik yang galau, saudara. Ya, sekali lagi ini salah. Karena alam supranatural, alam bawah sadar saudara akan nge-switch ke sana. Musik di situ sebetulnya tujuannya itu untuk kita bisa nembus ke dunia alam roh, masuk dalam keheningan. Jangan pula kita menggunakan musik rock yang jingkrak-jingkrak, saudara-saudara. Itu nggak bisa. Ya. Kemudian, satu hari saudara menulis scripting ini, atau menulis surat dari masa depan ini, sambil memvisualisasikan. Dan scriptingnya itu bisa diulang
dan diimprovisasi atau ditambahi. Nanti saya akan ajarkan caranya, saudara. Ini teorinya dulu supaya saudara tahu. Ya. Nah inilah yang saya sebut surat dari masa depan. Ini kalau saya renung-renungkan itu ibarat seperti afirmasi yang ditulis. Ya, saudara sudah tahu bukan afirmasi? Saya tidak akan menerangkan. Saudara kalau belum tahu, lihat saja materi saya, judulnya afirmasi. Jadi ini sama dengan afirmasi yang ditulis. Atau surat dari masa depan. Jadi artinya kita akan menerobos lorong waktu dengan tulisan kita yang dibacakan saat ini. Tapi dalam pembacaan itu istilahnya very excited. Ya, sangat sukacita gitu. Bergairah gitu. Very excited itu sangat bergairah, saudara-saudara. Sekali lagi, metode ini sudah disampaikan oleh Neville Goddard dan Abraham Hicks. Tapi saya akan menggunakan polanya Neville Goddard, saudara. Karena kalau saya pikir Neville Goddard ini, kalau menurut apa yang saya pelajari dalam dunia alam supranatural, itu lebih mengena. Ya, jadi saya tidak akan mengajarkan yang Abraham Hicks. Tapi yang lebih powerful ya. Nah, saat saudara menulis, itu bayangkan bahwa, saya ambil contoh, coba Afra minta tolong diambil ke buku kuning itu. Nah ini. Ini saya ambil contoh, saudara-saudara. Ini buku saya yang saya pakai untuk menulis 55 kali 5, bentuknya seperti ini. Ada per-pernya supaya kalau di sini, nah dia nggak akan ngelipet, saudara. Kalau ada pernya kan nggak ngelipet, mau di sini pun juga nggak akan kelipet. Tapi kalau nggak ada pernya dia akan geluntung, gitu ya. Ini tulisan saya waktu saya membuat pernyataan saya punya sepeda motor, begitu. Nah sekarang penulisannya begini, saudara-saudara. Nanti cara nulisnya saya kasih tahu. Ini metodenya dulu. Saudara nulis di sini, ya, nulis di sini. Alangkah baiknya apa yang saudara tulis itu belakang di sini. Nah sini, ini dikasih gambar, saudara. Saudara boleh ngambil dari koran juga boleh, ya. Saudara rekayasa sendiri boleh, ya. Pokoknya dikasih gambar. Kalau nggak dikasih gambar bagaimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini dikasih gambar itu untuk memperdekat perasaan dan bayangan kita ke gambar tersebut. Ya, kira-kira sampai di sini saudara paham nggak? Nulis. Nanti nulisnya seperti apa tak kasih tahu. Pokoknya caranya gini ditulis. Saudara nulisnya panjang juga nggak apa-apa. Karena saudara tidak harus menulis 55 kali. Cukup 1 kali. Ya. Cukup 1 kali. Setelah itu saudara baca dengan penuh perasaan dan keyakinan. Ingat, tulisan ini adalah surat dari masa depan. Dan surat ini itu adalah surat ketika saudara sudah mendapatkannya. Paham Bapak Ibu? Ya, saya kasih tahu pelan-pelan saja. Saya berharap saudara nggak bingung. Ya, cara menulisnya begitu. Tidak harus 55 kali. Tidak harus tengah malam. Saudara mau sambil minum kopi, minum teh, makan cemilan juga boleh. Ini yang saya bilang lebih ringan, saudara-saudara. Oke. Sekarang kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita menulis itu adalah menulis tentang cerita yang sudah saudara dapatkan. Menulis cerita
yang sudah saudara dapatkan. Sekali lagi, jangan menggunakan, kalau tadi kan saya bilang pakai musik ya, tapi jangan menggunakan musik yang galau, musik melo, enggak boleh. Tapi kalau musik meditasi enggak apa-apa. Ya. Saya katakan bahwa kita ini sedang menerobos ruang dan waktu, ya, menerobos lorong waktu. Sehingga peristiwa yang akan terjadi nanti, saudara tulis sekarang. Sama seperti penglihatan Firaun dalam mimpi, itu kan belum terjadi, saudara. Ya kan? Tapi diceritakan sekarang. Dan itu pasti terjadi, betul nggak? Karena sudah ada di alam roh. Begitu juga kalau saudara nulis dan ada di alam roh, nanti akan terjadi di sono. Karena kita kan timeline-nya ke sana. Gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan kasih tahu cara pertama. Ini yang saya lakukan saudara-saudara berdasar dari Neville Goddard. Begini saudara. Saudara melihat buku ini, yang ada di bayangan saudara ini apa? Buku apa? Buku, ya, tapi buku penuh mujizat. Ngerti nggak Bapak Ibu? Atau saya menyebut dengan istilah, Miracle of Dream Book. Buku mujizat mimpi-mimpi kita. Ngerti? Kalau saudara lihat buku ini, wah ini buku mujizat saya. Ngerti nggak? Ini buku mujizat saya. Dan buku yang saudara tulis tidak perlu dipamerkan pada orang lain. Tidak perlu, saudara. Kenapa tidak perlu? Karena kalau saudara itu memamerkan pada orang lain, dan orang lain membaca, dia men-trigger atau menjeper visi saudara akan kegrounding. Jadi buku mujizat ini, buku mujizat mimpi kita itu hanya milik kita. Kalau misalnya saudara pengen pamer sama orang lain silakan, tapi orang lain yang bisa support kita, yang mendukung kita. Tapi kalau saudara coba lihat nih buku ini. Apa sih ini? Kayak orang gila aja, nggak ada artinya. Itu saudara kegrounding. Energi saudara yang sudah naik, itu akan down, saudara. Jadi saudara harus diperhatikan metode-metode ini. Sekali lagi, ketika saudara melihat buku, sebutlah itu adalah Miracle of Dream Book, ya, mujizat mimpi kita yang dicurahkan di buku. Kemudian, apa yang bisa kita tulis di situ? Ya apa saja menurut keinginan kita dan tiap hari bisa diimprovisasi. Nah, kenapa kadangkala energi kita tidak bisa naik? Karena bisa saja terjadi, ini kemarin ada yang tanya sama saya, Pak kenapa ya setiap kali saya mau menulis kok rasanya malas banget? Kayak nggak ada gairah sama sekali, itu kan berarti nggak ada energi saudara. Saya katakan bisa saja karena ruangan yang saudara lakukan itu penuh dengan energi negatif. Atau saudara terpancing dengan emosi orang lain. Atau saudara sedang dalam keadaan marah, sedang kepahitan hati, energi saudara tidak akan bisa naik. Dan ternyata, saudara-saudara, ada satu hal yang saya catat dari pengajaran ini adalah makanan kita itu juga bisa menjadi penentu. Wow, luar biasa sekali ya. Kenapa Bapak Yahweh mengajarkan makanan gaya Torah?
Karena ternyata ketika kita masuk ke dunia alam supranatural, makanan kita itu juga menjadi penentu. Makanya saya menganjurkan, ayo belajar untuk makan makanan yang kosher menurut Torah, saudara. Nah sekarang, kita lihat, ketika kita menulis, metode yang pertama adalah, pakailah kata, aku bahagia, atau aku bersyukur. Ya, aku bahagia, aku bersyukur. Hindari kata-kata semoga, mudah-mudahan, seandainya, jikalau, barangkali, misalnya, itu tidak boleh, saudara. Kata-kata itu akan membuat visi dan impian saudara tidak akan pernah sampai. Bahkan sampai kita mati nggak akan sampai, saudara. Nah, apa yang diajarkan oleh Abraham Hicks, dia itu membaca cuma satu kali. Tetapi kalau Neville Goddard, dia ajarin itu dibaca berulang kali. Saudara nulis, itu ketika saudara pegang pulpen, ya, saudara juga membayangkan bahwa pulpen ini adalah pulpen untuk menulis mujizat. Jadi pulpen yang di tangan saudara itu bukan sembarangan pulpen, tapi pulpen untuk mencipta mujizat kita. Ya. Sekarang kita mulai hal yang pertama. Ketika saudara mau menulis, saudara harus saat menulis itu berada dalam suasana yang teduh. Tidak boleh ada berisik. Saat saudara menulis, diawali dengan menarik nafas panjang. Tahan sebentar, hembuskan. Tarik nafas lagi yang panjang. Tahan sebentar, hembuskan. Lakukan itu sampai 3 kali. Setelah itu, saudara mulai ambil buku mujizat impianmu. Dan saudara ambil pena untuk menulis mujizat, yaitu pena ajaib saudara. Bisa nggak saudara membayangkan sampai saat ini? Oke ya. Nah, kemudian di dalam menulis, itu harus kalimat sudah jadi. Sudah jadi ya. Setelah itu, ketika saudara menulis itu, tidak boleh lagi, ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menulis 55. Di pikirannya kok belum ya? Kok belum ya? Loh, Anda menulisnya sudah atau belum? Sudah. Lah kok di pikiran belum? Apa itu sinkron? Enggak sinkron sama sekali, saudara. Oleh karena itu, kalau saudara menulis, ya jangan ada di pikiran kata belum. Lawang nulisnya sudah, kok di pikiran belum. Kan firman Tuhan bilang di dalam kitab Mislei, dalam teks King James Version dikatakan, for us he think in his heart, so is he. Apa yang kamu pikirkan di dalam hati, itu yang akan terjadi, saudara. Jadi ketika pikiran dan hati itu berbeda, jadi enggak mungkin. Gitu. Saya terus terang waktu membaca ayat for us he think in his heart, itu saya agak sedikit bingung, saudara. Think kok arahnya heart? Bukankah think itu arahnya mind? Heart itu arahnya ke feel. Kenapa? Think kok heart? Artinya ketika kita menulis, kita meyakini di pikiran dan hati juga menerima, mesti jadi, saudara. Apapun yang saudara inginkan.
Tapi kalau saudara merasa ini kok ada penolakan, maka saya menganjurkan turunkan visimu diturunkan. Misalnya saya ambil contoh, saudara yang kerja gajinya nggak sampai 1 juta. Lalu saudara menulis, terima kasih Bapak Yahweh, hari ini gaji saya sudah 10 juta. Nah ini ditolak oleh pikiran. Kalau ditolak nggak akan jadi saudara. Caranya bagaimana? Diturunkan volumenya. Jangan 10 juta, tapi turun menjadi 5 juta. Nah ketika diturunkan, pikiran logika kita bilang, wah itu boleh segitu. Nah saudara bisa lakukan. Tapi kalau saudara memang mau terus bisa tembus sampai 10 juta, kuasai dulu alam pikiran saudara. Karena pikiran liar itu selalu merusak sifatnya. Nah itu ada metode tersendiri untuk menaklukkan pikiran liar. Saya sudah mengajarkan beberapa waktu yang lalu, yaitu apa? Disuruh mengamati pikiran liar. Mau ngomong apa? Tonton saja. Saya sudah menerangkan hal itu. Kemudian juga jangan mencari tahu. Tidak boleh saudara cari tahu. Ini kira-kira nanti yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati hidup saya itu siapa? Itu bukan urusanmu. Urusan kita hanya menulis masa depan yang saya sebut dengan surat masa depan yang kita tulis masa kini. Jadi perkara nanti Tuhan mau pakai si A, si B, si C, atau siapa, itu bukan urusan kita. Yang urusan kita adalah kita sampai ke final destination. Tujuan akhir kita itu apa? Saudara paham? Ya, jadi tidak boleh mencari tahu. Dan ketika saudara nulis, emosi saudara itu ikut bekerja. Yaitu apa? Rasa syukur yang sangat dalam atas apa yang saudara tulis. Dan sekali lagi, jangan pernah berkata kapan. Sekali lagi, jangan pernah berkata kapan ini terwujud. Itu bukan wilayah saudara. Ketika saudara berkata kapan, berarti saudara itu sudah menyeberang ke wilayahnya Bapak Yahweh. Tidak boleh sama sekali. Bisa ya Bapak Ibu? Nah lebih baik tulis saja dengan pengembangan-pengembangan yang indah, seolah-olah itu sudah terjadi, maka saudara akan bisa mendapatkan apa yang saudara inginkan. Nah sekarang mari kita akan coba beberapa topik kalimat yang boleh panjang dan tidak harus 55 kali. Saya ambil contoh misalnya. Ada sebuah keluarga yang kehidupan rumah tangganya itu tidak baik, saudara-saudara. Kehidupan rumah tangga itu isinya bertengkar terus. Nah, apa yang harus saudara lakukan? Ketika saudara mau menulis, tenangkan hati dulu. Makanya waktu mau menulis itu, saudara tarik nafas dulu. Tahan sebentar, hembuskan. 3 kali. Ya. Itu untuk membuat otak kita itu enggak kacau, enggak bikin ribut, saudara. Setelah itu, saudara tulis, ini saya kasih contoh ya, tulisannya agak panjang. Saudara tulis begini, betapa bahagianya hidupku ini. Saat ini aku sudah memiliki keluarga yang sangat indah. Keluarga yang sangat diberkati Bapak Yahweh dengan seorang istri atau suami yang sangat menyayangiku. Hidup sehari-hariku selalu diwarnai dengan pelukan, senyuman indah, dan kekuatan cinta yang sangat dalam. Kami benar-benar merasakan surga dunia.
di dalam rumah tanggaku. Panjang ya tulisannya ya Bapak Ibu, tapi kan cuma satu kali. Besoknya saudara mau nulis lagi boleh, akan lebih kuat. Tapi kalau saudara tidak, juga tidak apa-apa. Kalau saya menganjurkan tulis lagi dengan improvisasi yang lain. Ya, saudara bisa tulis, pokoknya intinya keluarga bahagia. Hari ini saya bersyukur karena saya bisa berjalan-jalan dengan seluruh keluarga saya. Dan saya melihat pantai yang indah, pemandangan yang mempesona. Aku bersyukur dengan keluarga yang Bapak Yahweh sudah berikan kepadaku. Sama yang tadi, sama atau tidak? Beda, tapi itu improvisasi. Ngerti saudara? Hari berikutnya, saudaramu tulis lagi, yang lain lagi. Aku bahagia karena hari ini suamiku memberi aku 10 juta rupiah. Aku bangga memiliki suami yang luar biasa. Aku bersyukur. Aku betul-betul menikmati surga dunia. Sama yang tadi, beda atau tidak? Beda. Tapi itu improvisasi. Ngerti saudara? Nah kalau misalkan saudara memang sudah kehabisan akal nulisnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Baca saja saudara dari awal. Ngerti nggak? Ya, itu contoh orang yang punya keinginan rumah tangganya bahagia. Sekarang bagaimana dengan orang yang hutangnya banyak? Ini yang sering kali ditanyakan saya, saudara. Wah, saya hutangnya banyak bagaimana? Ketika ada orang nagih bagaimana gitu ya? Karena orang-orang yang hutang banyak itu memang resiko dimaki-maki oleh orang. Resiko dikritik, dihina orang. Makanya jangan hutang, saudara. Terus bagaimana nulisnya? Ini tak kasih contoh, saudara. Terima kasih Bapak Yahweh. Saya sangat bersyukur dengan kehidupan finansial saya yang sangat kuat saat ini. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena saya sudah bisa menolong banyak orang yang mengalami kesulitan. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Atas segala harta titipan Tuhan yang sangat besar ini. Paham ya Bapak Ibu? Ada kata hutang enggak tadi? Tidak ada. Nah ini saudara mesti ngerti. Ada orang yang WA saya bilang begini, Pak kalau saya hutang itu bagaimana cara nulisnya? Saya tidak langsung, oh tulisnya begini, enggak. Saya bilang, kamu tulis dulu, nanti saya koreksi. Biasanya nulisnya gini, terima kasih Tuhan, hutangku sudah lunas. Salah, saudara. Kenapa kok salah? Karena ada kata hutang. Hutang itu tidak boleh dinaikkan ke alam semesta. Enggak boleh. Paham Bapak Ibu? Kata tidak itu juga tidak boleh dinaikkan di alam semesta. Misalnya, terima kasih Tuhan saya sudah tidak merokok lagi. Gimana saudara? Kata tidaknya itu hilang. Di alam semesta nggak bisa kebaca itu. Terima kasih Tuhan saya merokok lagi. Yang terjadi kok koyok sepur malahan. Itu yang terjadi di alam supranatural. Saudara mesti paham itu. Ya. Jadi kalau hutangnya banyak dilarang keras. Kalimat hutang itu saudara tulis. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara yang utangnya banyak. Terima kasih Bapak Yahweh. Saya sangat bersyukur dengan kehidupan finansial saya yang sangat kuat saat ini. Saya merasa bahagia karena sekarang saya sudah bisa menolong banyak orang yang mengalami kesulitan. Aku bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan atas segala harta titipan Tuhan yang sangat besar ini. Enggak ada ya kata hutang ya Bapak Ibu. Nah,
Besok mau ditambahi lagi juga boleh, terserah. Pokoknya improvisasinya itu sudah nggak utang. Tapi jangan nulis kata hutang. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham nggak kata-kata saya? Saya berharap saudara benar-benar paham. Sekarang yang ketiga, bagaimana ketika saudara ingin memiliki rumah dan mobil? Rumah saudara saat ini kontrak terus ke sana jadi kontraktor saudara. Nanti kontrak sana setahun anyang ganti di sini, anyang ganti lagi. Barang-barang saudara remuk di jalan. Cobalah nulis ya. Surat dari masa depan. Tulis. Terima kasih Tuhan, aku sudah memiliki rumah yang besar. Dengan fasilitas mobil yang bagus. Pajero warna merah misalnya. Ya Bapak Ibu. Besoknya saudara mau tulis lagi. Yang lain, pokok intinya sama. Saudara bisa menulis, hari ini saya membersihkan rumah idaman saya. Saya lihat di banyak tempat keindahan yang saya lihat. Saya bersihkan menjadi semakin lebih indah. Saya juga melihat mobil Pajero saya. Ternyata sangat gagah kalau saya naiki. Diimprovisasi terserah. Saudara mau improvisasi macam apa? Ini saya ngomong cuma contoh saja. Paham Bapak Ibu? Bagi saudara yang mengikuti streaming saya, jangan ikuti kata saya. Nanti penulisannya bukan dari hati saudara, tapi hati saya. Salah itu saudara. Makanya kalau orang tanya sama saya, Pak saya nulisnya seperti apa? Saya tidak langsung mengatakan begini, tidak. Kamu tulis dulu, nanti saya koreksi. Kalau saya yang nulis, berarti itu buah hati saya, bukan buah hatinya dia. Ngerti Bapak Ibu? Maka sekali lagi ini sekedar contoh, saudara jangan lalu tak potong dicatat satu. Salah, jangan itu berarti dari buah hati saya. Ngerti ya Bapak Ibu? Ya. Kemudian, bagaimana kalau saudara punya tubuh yang gemuk? Pengen kurus, bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya. Saudara pengen punya tubuh yang sehat, yang tidak sakit-sakitan. Apalagi saudara yang berada di posisi stroke ringan misalnya. Jangan malah ngelokro. Jangan malah minta mati. Aku wis tua, ya, saya sudah tua, sudah enggak kepake, wis mati wae. Loh, kenapa seperti itu, saudara? Saya kasih contoh kalimat. Kalimatnya begini kira-kira. Saya sehat. Betapa menyenangkannya saya bisa datang mengunjungi teman-teman saya dengan senyuman yang indah. Dan semua teman yang saya datangi, mereka selalu berkata, I miss you. Aku kangen kamu. Aku rindu kamu. Tulisannya gitu, pendek ya saudara-saudara. Besoknya bisa diimprovisasi lagi enggak? Bisa. Diimprovisasi. Hari ini aku bisa lari 5 kilometer. Sekalipun posisi saudara masih stroke. Ngerti enggak Bapak Ibu? Saudara yakin enggak ini? Kalau apapun yang saudara ucapkan, surat dari masa depan itu, saudara tarik ke masa kini, dan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Ya. Ini contoh saja, saudara-saudara. Kemudian contoh yang kelima. Bagaimana ketika saudara menjadi dalam tanda petik siswa abadi. Sudah bertahun-tahun teman-temannya sudah pada diwisuda,
Dia masih magol terus di situ, saudara. Bisa nggak saudara pingin supaya bisa diwisuda lulus? Bisa? Bisa. Jadi saudara menuliskan tentang wisuda kesuksesanmu di bidang akademis. Tulis dan beri gambar-gambar sekalipun itu bentuknya kartun, nggak apa-apa. Apabila saudara pandai mengedit foto, edit saja sangat bagus, saudara. Saudara bisa menulis dengan cara seperti ini. Ya, saya kasih contoh lagi. Saya bersyukur, saya sangat bahagia ketika seorang rektor ya betul ya, karena saya nggak pernah sekolah jadi nggak tahu, saya perlu tanya. Yang suka naruh kelancer-kelancer itu rektor ya betul. Ya. Saya bersyukur ketika rektor saya menaruh apa sih namanya kelancer-kelancer itu? Toga kan ini pakaian yang kelawer-kelawer ke bawah itu loh, apa namanya? Ini mestinya orang yang sekolahan ngerti loh ya. Yes, pokoknya itulah ya. Ya, apa itu? Tali yang ini kan dipindah kan? Ya mungkin saudara bisa sebut sit-sit lah apa-apa silahkan gitu ya. Ketika dipindah sebagai tanda lulus, aku sangat bahagia. Besoknya bisa tulis lagi. Aku bahagia ketika aku melontarkan topi wisudaku ke atas bersama dengan teman-temanku. Saudara bayangkan sedang gabur topi wisuda, kan biasa orang-orang kan begitu bukan? Itu jare, aku enggak pernah ngalami ya. Ditaburkan saudara. Saudara bayangkan seperti itu. Ngerti enggak? Lebih lagi ketika saudara membayangkan, sekarang saya mengundang Profesor Dr. Lukas Sutrisno, PhD, saya jalan. Bisa nggak membayangkan gitu? Bisa. Saudara sebut nama saudara sendiri, titel saudara. Ngerti nggak? Jadi inilah yang saya katakan surat dari masa depan. Nah, ada orang yang tanya nih sama saya. Pertanyaannya begini, saudara. Kalau dibilang rodok nyeleneh ya saya bilang bisa, tapi nggak tahu motivasinya apa, saya juga tidak tahu. Pertanyaannya begini. Boleh nggak ya Pak, kalau tulisan saya setelah saya selesai menulis, saya bakar? Boleh nggak kira-kira? Nah kalau saya tanya kepada saudara, saudara sudah nulis nih di buku ajaib saudara, di buku impian saudara, setelah ditulis dibakar. Boleh nggak? Tidak boleh saudara. Jadi kalau saudara membakar, itu sama saja membatalkan di alam roh. Karena dianggap itu nggak kepakai untuk saudara. Paham? Dan bahkan, saya bahkan cukup mencurigai. Kok dibakar ini kenapa? Apa yang dia tulis sebetulnya? Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kok sampai dibakar ini patut dicurigai. Nulisnya apa? Kok sampai dibakar? Apa malu? Atau takut? Ya, ini kan sama saja menggrounding saudara. Atau menulis hal-hal yang bertentangan dengan firman. Bisa nggak saudara nulis yang bertentangan dengan firman? Contoh misalnya, terima kasih Tuhan, aku hari ini mendapatkan istri yang keempat. Wah, kan bisa karena malu dibakar saudara. Boleh nggak? Nggak boleh. Nulisnya salah. Itu serakah itu saudara. Jadi
Hal-hal yang seperti itu kita mesti ngerti. Hari ini istriku yang keempat imut-imut sekali. Itu tidak betul, saudara. Ya. Dibakar supaya apa? Enggak ketahuan sama istri yang pertama. Bisa enggak kayak gitu? Saya bisa mencurigai loh terus terang. Mohon maaf bagi saudara yang menulis, saya bukan menyinggung saudara ya. Saya cuma ngasih contoh saja. Toh nama saudara enggak saya sebut, bukan? Ya, jadi ini saya cuma menyampaikan contoh-contoh saja supaya orang tidak menulis dengan tulisan yang salah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, surat dari masa depan, apapun yang kau tulis di masa depan dan kau tulis hari ini, maka semua itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami akan menulis surat-surat masa depan kami untuk kesuksesan yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, meteraikan apa yang kami sampaikan di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Ada pengumuman? Tidak ada pengumuman. Kita akan berdoa untuk Cik Lucy yang saat ini sedang sakit. Kita doakan supaya mengalami pemulihan kesehatan sebelum kita tutup di dalam doa. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapak Yahweh, malam hari ini sebelum kami pulang, saya berdoa secara khusus untuk Cik Lucy ya Tuhan, yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Kami mohon pertolongan-Mu, agar Engkau pulihkan seluruh kesehatannya, sehingga dia bisa kembali beribadah bersama dengan kami. Kami percaya Bapak, doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan Cik Lucy dalam tangan-Mu. Bapak Yahweh memberi kesembuhan, mujizat, dan dia bersama-sama kami. Tuhan memberi kesempatan untuk kembali memuji dan meninggikan Engkau. Seluruh umat-umat-Mu, baik yang ada di Kehilat Aleph Tau ini, maupun para subscriber semua, kami doakan Tuhan beri kesehatan yang sempurna, supaya mereka sehat dan tetap bisa memuliakan Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amen. Ken yehirotso. Yisa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabesareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahem teka syekar ala peka wa esterotsuneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata memoy kau faruk ata betsetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu selalu. Shalom. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi